Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah terlihat dengan jelas. Saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin khairun nasi anfa'uhum linnas. Wa qala aidan man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala fi riwayatil ukhra wa man kana fi hajatin akhihi kana Allahu fi hajatihi. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Guna salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pelatihan penulisan ya pengabdian kepada masyarakat ya. Topik utama hari ini kita akan membahas tentang pengabdian kepada masyarakat atau PKM ya, mulai dari pelaksanaan, menulis proposal dan juga menulis artikel ilmiah jurnal PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Masih bersama saya Dr. Misno. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Isra ayat ke-7 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik ya, jika kita itu berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri ya. Jadi ketika kita itu berbuat baik, maka sejatinya kita berbuat baik kepada diri sendiri ya. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sejatinya ya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ya, ini dalam surat Al-Isra ayat ke-7. Berarti kata kuncinya adalah kita berbuat baik kepada orang lain. Ya, kemudian dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah ya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dari negeri akhirat. Ya, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian melupakan bagian kalian itu di dunia. Ya, maknanya kita harus beramal untuk akhirat, tetapi kita juga jangan lupa ya untuk kehidupan yang baik di dunia ini ya. Kemudian berikutnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik ya. Ini adalah kata kunci dalam ayat ini yang terkait dengan PKM, dan berbuat baiklah, wa ahsin, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik
ya, wala tabghi fil ardi aw wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat fasid, yang berbuat kerusakan, ya. Nanti pada ayat yang lainnya menunjukkan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi ayat ini sejatinya berbicara tentang bagaimana kita itu wa ahsin, ya, kita berbuat baik kepada orang lainnya, ya. Nah, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya dalam surat Al-Zalzalah ayat ke-7, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Ya, siapa saja yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, ya, sebesar dzarrah, sekarang mungkin lebih kecil dari atom gitu ya, maka ia akan mendapatkan balasannya. Ya, kalau dia berbuat baik kepada orang lain, niscaya dia akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah energi pertama bagi kita ya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, ya. Yang berikutnya adalah energi yang kedua adalah sabda dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis yang sangat masyhur ya beliau bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya. Artinya kalau kita ingin menjadi manusia yang the best, yang terbaik, maka kita harus memberikan manfaat kepada orang lain, menolong orang lain, ya, kemudian meringankan bebannya, membantu mereka, itu adalah khairun nas, ya, sebaik-baik manusia. Kemudian dalam riwayat yang Muslim, ya, Rasul SAW juga bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, ya, siapa saja ya yang membebaskan ya seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Ini adalah balasan atau pahala ya yang sangat besar, ya, di mana kita itu akan mendapatkan kebaikan berlipat ganda di yaumil qiyamah, pada hari kiamat, ketika kita mampu menolong saudara kita yang mukmin. Ya, kemudian berikutnya juga wa may yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, ya. Dan siapa saja ya yang memberikan kemudahan, ya, yang memberikan kemudahan dalam masalah keduniaan, ya, siapa saja yang memberikan kemudahan kepada orang lain ketika berada dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Ini luar biasa sekali, ya. Kemudian juga kita diingatkan juga masih lanjutannya, ya, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ya, siapa saja ya yang menutupi aib saudaranya, ya, siapa saja yang menutupi kekurangan aib dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Ya, kemudian ya wallahu fi aunil abdi, ya, Allah Subhanahu wa taala selalu menolong hambanya selama hamba tersebut maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menolong, membantu saudara-saudara kita, ya. Kemudian ini lanjutannya adalah riwayat yang cukup masyhur, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan ke surga baginya. Nah, kita yang kuliah, kita yang mengikuti perkuliahan, kita yang mengikuti kajian dan juga mengikuti workshop ataupun pelatihan ini, insya Allah akan dimudahkan ya jalannya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya adalah wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih, ya. Siapa saja ya yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu keperluannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah,
dua energi ini, yaitu dalam Al-Quran, kalamullah, dan juga di sunnatin nabawiyah, sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadi dasar bagi kita untuk ya menjadi energi bagi kita untuk kita bisa melaksanakan ya pengabdian kepada masyarakat, baik dalam bentuk proses teknisnya yaitu menulis proposal, ya pelaksanaan dari PKM itu sendiri sampai mempublikasikannya dalam bentuk artikel jurnal ilmiah PKM. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya terkait dengan PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Ada yang menyebutnya PKM, ada yang menyebutnya juga dengan PPM. Ya, kita akan belajar bersama. Pertama terkait dengan proposal PKM. Jadi tentu saja dari mulai survei awal di mitra, kemudian juga memahami sistematika dari proposal PKM yang biasanya merujuk kepada kepada istilahnya itu pedoman pengabdian kepada masyarakat ya. Setelah selesai kemudian melaksanakan PKM ini di tempat mitra ya yang menjadi pengabdian kita. Kemudian jangan lupa penggunaan metodologi dalam pengabdian untuk mendapatkan the best solution ya sebagai solusi terbaik. Nah, setelah itu ya baru kita membuat laporan ya dalam bentuk laporan pengabdian kepada masyarakat dan juga penulisan artikel ilmiah di jurnal pengabdian kepada masyarakat. Baik, kita mulai dari awal. Apa sih yang dimaksud dengan PKM atau pengabdian kepada masyarakat? Ya, ini merujuk kepada Ristek Dikti tahun 2018 bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, ya, yang sekarang disingkat dengan IPTEX, dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Artinya, ya pengabdian kepada masyarakat adalah melayani, mengabdi kepada masyarakat, ya, memulai dari identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mereka, kemudian mencari solusi dengan metodologi yang tepat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika ya yang terdiri dari dosen dan mahasiswa ya serta nanti tenaga kependidikan yang lainnya yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi kegiatan dari dosen, mahasiswa ya yang dengan kepakarannya, kemampuannya ya, keahliannya itu digunakan, diterapkan di masyarakat ya untuk memajukan kesejahteraan mereka dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa tentu saja ya. Ini adalah pengertian dari PKM. Ya, kemudian ruang lingkup dari PKM adalah memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ya melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu. Nah, ini ya jadi dalam pengabdian kepada masyarakat itu selalunya adalah apa? Selalunya adalah dia itu lintas disiplin ilmu. Ya, jadi dia tidak mono ilmu gitu ya, mono science, tapi dia sudah multi ya, bukan monodisiplin tapi sudah multidisiplin ya. Ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ya ternyata yang namanya pengabdian kepada masyarakat ini sudah jelas ya dasar hukumnya, argumentasinya atau dalilnya gitu ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ya, di mana di dalamnya disebutkan bahwa salah satu dari tugas kewajiban pendidikan tinggi itu adalah apa? Pengabdian kepada masyarakat. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau yang disingkat dengan SN Dikti. Jadi salah satu dari SN Dikti itu di dalamnya dalam permen ini adalah ya sama kewajiban untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengimplementasikan ilmu, metode, alat gitu ya, inovasi yang mereka miliki, yang dimiliki oleh dosen
dosen atau mahasiswa ya insan akademika untuk mengabdi kepada masyarakat agar bermanfaat kepada masyarakat. Demikian juga yang ketiga ada Peraturan Menteri Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ya, SN-Dikti di bab 1 ketentuan umum, yaitu pasal 1 tentang pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Nah, kemudian yang masih cukup baru adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SN-Dikti, yang tentu saja di dalamnya adalah adanya kewajiban untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, banyak sekali peraturan-peraturan di bawahnya yang menunjukkan tentang kewajiban atau yang menjadi dasar bagi ya pengabdian kepada masyarakat yang harus dilaksanakan, harus dilakukan oleh ya dosen dan juga mahasiswa ya perguruan tinggi dalam hal ini. Oke, berikutnya ya ini secara spesifik kepada dosen ya. Dan juga perguruan tinggi tentu saja gitu ya. Nah, kenapa harus ada PKM? Ya, tadi sudah saya singgung sekilas bahwa kenapa kita harus melaksanakan PKM? Jawabannya adalah karena PKM adalah bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Yang kedua adalah penelitian dan publikasi. Ya, kemudian yang berikutnya adalah pengabdian pada masyarakat, atau boleh juga kita sebutkan yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah pengabdian kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah penelitian serta publikasi. Jadi 3 elemen ini itu tidak bisa dihilangkan dan ketiga-tiganya itu adalah wajib. Jadi dosen itu jangan hanya mengajar ya, tetapi juga melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Ya, kenapa ini dilakukan? Ya, karena yang kedua nih, banyaknya permasalahan di masyarakat yang memerlukan solusi dan juga jalan keluar. Ya, ini menjadi penting kan, jadi harus dicari jalan keluarnya. Ya, kemudian yang berikutnya juga meningkatkan network dan juga jaringan industri atau masyarakat. Ya, jadi kampus itu jangan menjadi menara gading, dia harus mampu membantu dan juga memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di industri serta masyarakat. Ya, tentu saja dengan adanya ini pengabdian ini akan ada award ya, akan ada penghargaan ya nanti dalam bentuk kenaikan pangkat dosen ya dari mulai asisten ahli, lektor kepala ya sampai kepada guru besar ya. Nah, tentu saja nanti juga kewajiban dari BKD ya, beban kerja dosen yang ada di laporan kinerja dosen. Nah, tentu saja di sini juga akan manfaatnya juga akan meningkatkan kinerja PKM dari perguruan tinggi. Salah satu dari indikator ya perguruan tinggi itu bagus adalah tingkat dari pengabdian kepada masyarakatnya yang berkualitas, sehingga PKM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa itu akan meningkatkan level tingkat ya ranking dari perguruan tinggi ya. Dan tentu saja dalam konteks keimanan Islam bahwa dengan PKM ini kita akan bermanfaat untuk umat dan juga masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan semua itu tentu saja bermuara berujung kepada mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi PKM ini sejatinya adalah berdasarkan atau didasari kepada mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan kenapa harus melaksanakan PKM. Oke, berikutnya ternyata PKM itu memiliki beberapa jenis ya. Jadi ada beberapa jenis yang ada di dalam PKM. Ya, oke kita lihat. Oh ternyata betul ya, tidak berjalan ininya ya slide-nya nih. Berarti saya stop share dulu ya. Bentar, saya akan stop share dulu. Kemudian mungkin saya akan share screen lagi. Sepertinya jangan buat ini ya, jangan buat yang seperti ini. Saya kira kalian lebih senang untuk pakai yang seperti ini sepertinya nih. Ya, jadi jangan di filenya. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Oke. Ya, nah seperti ini. Nah, mudah-mudahan bisa terlihat. Ya, kita lihat ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sudah sampai kepada jenis-jenis dari PKM, ya, jenis-jenis dari PKM. Dan ternyata ada sedikit problem juga nih, ya. Ternyata kalau dibuatnya seperti ini, share-nya jadinya nyambung begini. Oke, mohon maaf, saya ulang lagi. Saya akan buat lagi share-nya, ya, dalam bentuk yang file saja, ya.
dalam bentuk file agar nanti terlihat lebih bagus ya, terlihat tadi karena tidak berjalan dengan baik nih ini aja nih apa slide-nya gitu ya. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke. Ya, Ibu dan Bapak sekalian sudah terlihat untuk ininya, untuk filenya ya. Ini saya sudah share ya, mudah-mudahan terlihat. Ya. Oke, sepertinya kayak saya akan buat seperti ini ya, karena tadi agak sedikit gangguan kalau saya buat full screen ya. Oke, saya akan coba buat full screen lagi ya, mudah-mudahan nanti tidak ada gangguannya ya. Baik, kita sudah masuk ke jenis-jenis dari PKM ya, kita lihat. Jadi dalam pengabdian kepada masyarakat ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pendidikan pada masyarakat ya. Jadi biasanya dalam bentuk penyuluhan, kemudian sosialisasi, kemudian pelatihan dan juga pendampingan ya. Kemudian yang kedua ada pelayanan pada masyarakat. Ini biasanya pembinaan UMKM gitu ya, kemudian juga pembinaan kesadaran lingkungan, pembinaan keahlian khusus gitu ya, itu masuk ke dalam pelayanan pada masyarakat ya. Ada juga dalam bentuk yang ini sedang dilaksanakan oleh mahasiswa distrik Sirajul Falah tahun 2024 yaitu kuliah kerja mahasiswa ya. Dulu kuliah kerja nyata ya, cuman karena KKN itu kesannya negatif, maka kita tukar menjadi kuliah kerja mahasiswa. Nah, ini dalam bentuk pembelajaran sekaligus pengabdian mahasiswa dan dosen kepada masyarakat. Karena nanti kan melibatkan DPL atau dosen pembimbing lapangan. Jadi ini adalah kuliah kerja mahasiswa. Kemudian juga nanti ada juga yang keempat yaitu pengembangan wilayah terpadu. Ini biasanya kerjasama dengan desa binaan, kemudian juga kerjasama wilayah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan gitu ya, atau juga melalui NGO atau non-government organization ya. Kemudian juga PKM ini juga bisa dalam bentuk pengembangan hasil penelitian yang implementasinya adalah hasil produk penelitian, model ataupun prototype. Tapi dia bukan uji coba ya, karena uji coba itu nanti masuk ke dalam R&D ataupun penelitian, riset dan pengembangan. Tapi dia sudah jadi mesinnya, sudah jadi produknya, modelnya tinggal diterapkan di masyarakat. Jadi bukan coba-coba. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Ini adalah yang berikutnya, yaitu ketika ditanya tentang bagaimana tahapan dari pengabdian kepada masyarakat. Ya, mohon maaf juga nih, tadi agak terganggu ya jadinya. Kayaknya memang seperti ini harusnya nih ya. Jadi atau mungkin karena ini saya buat ini ya. Kayak coba saya tukar dengan ini, misalnya saya tukar nggak pakai pin, jadi mungkin nanti bisa semuanya seperti ini kayaknya. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjutkan masih yang sekarang ini adalah ketika ditanya nih, apa nih sebenarnya sih tahapan atau bagaimana tahapan pengabdian kepada masyarakat ya. Menurut saya ini sangat penting nih agar mahasiswa dan juga dosen itu memahami nih tahapan pengabdian kepada masyarakat. Ya, yang pertama tentu saja adalah analisis situasi dan permasalahan gitu ya. Jadi situasinya seperti apa, masalahnya apa nih yang ada di masyarakat ya. Kemudian setelah itu baru solusi terhadap permasalahan itu. Jadi dicari solusinya seperti apa ya. Kemudian langsung kepada implementasi teknologi tepat guna. Artinya solusinya seperti ini, berarti langsung diterapkan gitu ya. Misalnya di masyarakat itu pendapatan masyarakat itu sangat berkurang gitu ya, karena mungkin COVID atau mungkin karena memang inflasi dan sebagainya gitu. Maka solusinya bagaimana? Mungkin bisa buat pelatihan atau mungkin membuat sebuah peningkatan dari kualitas ekonominya dan sebagainya ya. Maka kemudian ada implementasi. Nah, di implementasi ini biasanya di sana ada spesialisasi iptek, alat, teknologi dan metode yang digunakan. Yang itu bisa menjadi adalah memang kepakaran, keahlian dari dosen ya atau peneliti. Nah, kemudian nanti misalnya dalam bentuk pelatihan misalnya ya. Nah, pelatihan ini isinya apa? Yaitu pengenalan teknologi, metode, sains ataupun model yang memang ditemukan itu. Nah, kemudian baru nanti ada pendampingan dan juga penyusunan panduan. Nah, setelah dilaksanakan baru nanti ada evaluasi dan ada juga kesinambungannya. Ya, jadi harus dia berkesinambungan, tidak sudah selesai sudah tidak, tapi dia harus berlanjut terus gitu ya.
Kayak ini adalah tahapan dari pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, secara spesifik atau secara teknis ya, nah secara teknis itu ya berarti tahapan pelaksanaan PKM itu ya seperti ini ya. Mulai dari persiapan gitu ya. Jadi persiapan itu mulai dari survei awalnya, ya kemudian penulisan proposal PKM-nya, ya kemudian di tahap pelaksanaan itu ada lokasi otomatis ya, identifikasi dan metodologi yang digunakan gitu ya, sampai kepada pelaksanaan PKM di masyarakat. Nah, di tahap ketiga yaitu pelaporan, ini dalam bentuk menulis, menyusun laporan PKM ya, atau bisa juga dalam bentuk artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan di jurnal pengabdian kepada masyarakat. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah tahapan pelaksanaan PKM. Nah, karena PKM ini adalah dilaksanakan di masyarakat ya, maka kalau dalam penelitian itu kan kita sebutnya itu dengan objek atau subjek penelitian. Maka di pengabdian kepada masyarakat kita menyebutnya dengan istilah itu mitra. Ya, apa itu mitra? Ya, mitra itu adalah apa? Pertama itu adalah masyarakat umum. Ya, masyarakat umum itu terdiri dari mungkin bisa PKK gitu ya, kemudian posyandu, kemudian remaja masjid, karang taruna, RT, RW gitu ya, dan juga sekolah, pondok pesantren atau mungkin juga komunitas pemulung atau ada anak jalanan dan lain sebagainya. Itu adalah masyarakat umum yang mereka ya masyarakat secara umum lah gitu ya. Yang kedua adalah masyarakat ekonomi produktif. Berarti mereka adalah masyarakat yang terkumpul dalam komunitas-komunitas ekonomi ya, biasanya UMKM, kemudian juga mungkin ada kelompok tani, ada wanita tani, nelayan, koperasi, ya baitul mal wa tamwil gitu ya, dan yang lainnya gitu ya. Jadi dia masyarakat ekonomi produktif ya. Yang ketiga adalah masyarakat mengarah pada ekonomi produktif ya. Jadi mereka baru mengarah ya, misalnya ibu-ibu PKK, kemudian juga dasawisma, kelompok usaha yang baru mengarah kepada perbaikan ekonomi dan lain sebagainya. Ini saya ambil dari Prof. Didik ya. Nah, kemudian mitra PKM ini juga berdasarkan lokasinya ini tidak boleh lebih dari 200 km dari kampus. Ini sebenarnya untuk agar zonasi itu berjalan dengan baik. Jadi misalnya kami yang ada di State Surajul Falah Bogor berarti ya 200 meter dari Bogor, 200 km maksudnya ya. Oh, luas sekali ya, sampai ke ya minimal satu provinsi lah lebih kurangnya ya. Jadi nggak perlu lah pengabdian itu sampai ke Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu ya. Jadi Jawa Barat mungkin Bogor, Jabodetabek, kemudian mungkin juga wilayah Priangan Barat gitu ya. Baru mungkin nanti sampai ke Priangan Timur. Pokoknya masih di ruang lingkup 200 km gitu ya. Ini adalah mitra bagi PKM. Ya, mitra PKM yang perlu kita pahami. Oke, berikutnya, ini yang kita tunggu-tunggu yang sangat menarik sekali dan menjadi bagian dari workshop atau pelatihan hari ini, yaitu terkait dengan apa? Dengan membuat proposal PKM. Ya, baik Ibu dan Bapak sekalian, sejatinya membuat proposal PKM itu sebenarnya sangat mudah gitu ya, sangat mudah. Tinggal kita istilahnya itu buat ya, kemudian kita lakukan bagaimana sebenarnya PKM itu sendiri ya. Izin saya share screen. Baik Ibu dan Bapak sekalian, dari cara membuat proposal PKM ya sejati itu kita akan mulai dari tahap persiapan ya, di mana persiapannya ini sendiri adalah PKM-nya itu mitranya itu sudah jelas gitu ya. Kalau ini PKM telah selesaikan itu tidak mesti sebenarnya. Jadi mitra itu sudah jelas kan baru proposal gitu ya. Mitranya sudah jelas, kemudian permasalahan dan juga evaluasinya ya, walaupun ini mungkin dari awal dulu ya. Jadi ada survei awalnya. Jadi ada masalah yang seperti ini, kemudian juga evaluasinya ya, metodologinya juga tentu saja. Kemudian yang kedua ya, biasanya itu ada judul otomatis kan, namanya juga di proposal kan. Jadi ada judul utama, walaupun mungkin pengabdian kepada masyarakat, tapi judulnya di PKM ini biasa dia lebih spesifik ya, bisa menggunakan kata-kata metode atau produk atau model atau ilmu pengetahuan yang akan diterapkan. Itu yang pertama ya. Nanti kita akan kasihkan keywordnya, kata kunci di awalnya.
Kemudian berikutnya dalam judul ini juga harus ada tujuan yang ingin dicapai. Misalnya meningkatkan pemahaman, meningkatkan literasi, ya mengajarkan kemampuan, ya melatih skill gitu ya. Itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian jangan lupa mitra kegiatan lokasi atau mitra kegiatan, misalnya siswa SMP Surajul Atfal atau mungkin masyarakat nelayan di Bekasi Utara atau mungkin juga UMKM di Bogor Raya ya. Nah, ini biasa menggunakan istilahnya itu contohnya adalah peningkatan. Ya, peningkatan kemampuan menghafal bagi siswa di MTS Surajul Atfal Bogor. Nah, gitu ya. Itu ada unsur-unsurnya yang harus ada. Kemudian jangan lupa di abstrak ya. Abstrak itu adalah ringkasan. Biasanya di dalam abstrak itu intinya itu ada tujuan kegiatan, kemudian metode, kemudian mitra kegiatan, kemudian teknik evaluasi kegiatan, teknik analisis data sampai hasil dari kegiatan. Dia tidak lebih dari nanti ada antara 200 sampai 250 kata gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya judulnya adalah PKM-nya adalah pengembangan e-modul ya berbasis IPUB 3 Sigil dalam meningkatkan kemampuan teknopedagogikal guru sekolah menengah di Kabupaten Bogor ya. Nah, ini jadi jelas tuh ada ternyata modelnya adalah pengembangan e-model. Jadi e-model berbasis IPUB 3 Sigil itu adalah produknya. Kemudian untuk apa? Ya, untuk meningkatkan kemampuan teknopedagogikal guru. Kemudian di mana? Di Sekolah Menengah Kabupaten Bogor. Nah, ini ya. Jadi ini adalah contoh dari judulnya. Ya, jadi judulnya dulu biar jelas gitu, karena PKM itu lebih kepada memang apa yang akan dilakukan, masalahnya apa, kemudian metodenya seperti apa, bagaimana tujuannya dan di mana. Oke, berikutnya, ini kita lebih detail lagi, yaitu terkait dengan sistematika dari proposal PKM ya. Nah, ini adalah sistematika dari proposal PKM gitu ya. Kita akan lihat mulai dari yang pertama, sistematika penulisan proposal PKM. Izin lagi saya akan share screen ya, karena tadi ada sedikit bermasalah memang di sininya ya. Oke, sebentar. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas ini, karena ini bagian yang menurut saya sangat penting, yaitu membuat proposal pengabdian kepada masyarakat. Oke, sudah terlihat ya? Siap. Nah, ini ya. Jadi yang pertama, ketika bicara tentang sistematika proposal PKM, tadi judulnya sudah saya singgung juga, itu harus jelas ya, singkat, jelas dan informatif ya, mencerminkan keseluruhan kegiatan gitu ya, pengabdian itu sendiri ya, maksimal 20 kata. Ya, nanti ada yang batas juga 14 ya, 12 atau 14 sampai 20 kata. Kemudian juga menjual dan bombastis, ini biasanya kalau PKM-nya itu untuk mencari dana ya dari masyarakat gitu ya, atau dari donatur ya, dan merujuk kepada 70 Goals SDGs ya. Jadi biasanya PKM itu merujuk kepada 17 dari tujuan Sustainable Development Goals ya. Ada no poor ya, tidak ada kemiskinan, tidak ada ketakutan, tidak ada misalnya busung lapar gitu ya, dan lain sebagainya lah. Pokoknya 17 goal dari SDGs itu nanti boleh dilihat. Ya, ini judulnya. Yang kedua ringkasan. Tadi ringkasan itu antara 250 sampai 500 kata. Maksimal nih 500 kata ya. Itu ringkasan. Ada juga yang hanya 150 ya. Dan ini biasanya ada yang menggunakan 1 paragraf, ada juga menggunakan 3 paragraf. Isinya adalah permasalahan, kemudian solusi dan juga target luaran ya. Nanti kalau sudah jadi berarti luarannya, hasilnya seperti apa. Ya, pertama, biasanya ini kalau mengikuti yang ada 3 paragraf adalah permasalahan, prioritas permasalahannya itu apa, misalnya melatih pemulung, melatih UMKM gitu ya. Yang kedua adalah solusi yang tepat gitu ya, jadi istilahnya itu apa metode yang digunakannya, penyuluhan atau pelatihan. Dan yang alinea ketiga atau pada paragraf ketiga itu adalah target luaran. Jadi hasilnya itu akan seperti apa. Kalau sudah dilakukan, kalau tadi proposal berarti akan ya, tapi nanti kalau hasil berarti adalah hasil luarannya. Nah, ini bisa menjadi 1 paragraf atau juga bisa 3 paragraf. Tapi secara umum kadang yang lebih banyak itu adalah 1 paragraf yang berisi 3 elemen itu ya. Oke, kemudian bab 1
adalah pendahuluan ya. Nah, pendahuluan ini ada beberapa kampus perguruan tinggi yang mensyaratkan hanya 2.000 kata ya. Tetapi kalau menurut saya tidak dibatasi sebenarnya, tetapi memang tidak istilahnya itu tidak kemana-mana gitu ya, tidak meluas, tidak melebar ya, tapi fokus kepada misalnya analisis situasi mitra. Yang kedua adalah identitas dari mitra itu sendiri, kemudian identifikasi permasalahan mitra gitu ya, dan juga perumusan masalah. Jadi isinya di bab 1 itu ya, di pendahuluan itu. Ya, ini masalahnya apa di masyarakat mana, kemudian apakah permasalahan itu memang valid betul didapatkan gitu ya. Kemudian apa fokus dari pengabdian kita ini ya. Jadi nanti kalau begitu banyak masalah yang ada di masyarakat ya tidak mungkin semuanya diambil gitu ya. Jadi hanya beberapa atau bagian tertentu saja atau permasalahan utama saja yang dibahas gitu ya, yang dijadikan objek atau topik pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, di bab 2 ini adalah solusi permasalahan ya. Ini tadi seperti saya sebutkan juga sebagian ada yang batasi hanya 1.500 kata ya, karena di sini memang menguraikan tentang solusi sesuai masalah yang dibahas gitu ya. Jadi masalahnya apa nih, solusinya apa gitu ya. Demikian juga nanti target luarannya. Nah, biasa di bab 2 ini otomatis ada tabel nih ya, ada tabel permasalahan, kemudian apa yang kolom keduanya adalah solusi, dan juga kolom ketiganya itu target luaran ya. Nah, dalam PKM ini sebenarnya dia tidak hanya pelatihan ya, bisa pendampingan, bisa forum group discussion atau fokus group discussion-nya, ada buku leafletnya, mungkin dalam bentuk workshop atau sosialisasi gitu ya. Jadi di bab 2 lah ini dibahas ya, metodologinya gitu ya yang akan dilakukan ya. Kemudian bab 3 adalah metode pelaksanaan. Ini beberapa juga membatasi 2.000 kata. Ini biasa dalam bentuk tabel, bagan R atau flowchart, dan juga ilustrasi. Jadi apa yang dilakukan ya, yang pengabdiannya itu apa, dalam bentuk workshop, pelatihan, sosialisasi, kemudian juga peningkatan pemahaman ya, mungkin juga ada FGD atau mungkin seminar gitu, atau langsung terjun ke lapangan mempraktekkan ya, dan seterusnya. Ya, ini bab ketiga. Kemudian daftar pustaka ini biasa ditulis sesuai dengan pedoman dan juga template serta lampiran, ada yang wajib dan tambahan. Ya, ini karena masih dalam bentuk proposal PKM gitu ya. Jadi dia betul-betul memang masih bentuknya itu proposal. Nah, ini yang paling penting nih ya. Jadi kata kunci nih ya, kata kunci judul PKM. Oh ya, ternyata nggak jalan juga nih ya. Oke, saya ulang lagi nih biar bisa diinginkan lagi ya. Oke, kata kunci dalam judul PKM ini menjadi hal yang menurut saya itu penting gitu ya. Sangat penting ya, bahkan sangat penting, yaitu bagaimana kita itu mengetahui bedanya penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat, ternyata ini gitu ya. Jadi kata kunci dalam judul PKM ya itu adalah pertama mulai dari implementasi ya, implementasi nih gitu ya. Jadi implementasi apa gitu ya, model, mungkin teori ya, mungkin juga mesin, alat dan sebagainya ya. Nih lihat ya, jadi kata kunci yang pertama itu adalah judul, atau kata kunci judul PKM itu adalah implementasi ya. Yang kedua adalah aplikasi, kemudian yang ketiga adalah alih teknologi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pelatihan gitu ya. Yang kelima adalah pemberdayaan ya, kemudian juga peningkatan produktivitas atau peningkatan kinerja, dan juga peningkatan pemahaman atau literasi. Nah ya, jadi ini nih yang menjadi istilahnya itu kata kunci dalam judul PKM. Jadi setiap PKM itu selalu ada implementasi, ada aplikasi, mungkin alih teknologi, mungkin pelatihan, peningkatan skill ya, atau pemberdayaan, atau peningkatan produktivitas, atau mungkin peningkatan kinerja, atau mungkin peningkatan pemahaman. Ya, masing-masing disesuaikan dengan permasalahan yang ada tentu saja. Oke, ini yang berikutnya itu kata kunci. Nah, sebagai contoh nih ya, ada beberapa contoh dalam
pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Contohnya diantaranya adalah mulai dari pelatihan remaja masjid at-tauhid dalam pemanfaatan air hujan di Desa Ujung Manik, Kecamatan Kawungatan, Kabupaten Cilacap, Bogor. Wah, ini kampung saya nih ya. Jadi di situ ada pelatihan untuk siapa? Remaja masjid. Apa tujuannya ya? Oh, ini metodenya pemanfaatan air hujan ya. Kemudian di mana? Di Desa Ujung Manik, Kecamatan Kawungatan, Kabupaten Cilacap, Bogor. Nah, ini ya. Yang berikutnya adalah pengabdian kepada masyarakat, misalnya pemberdayaan warga RT 001 2004 dalam pengelolaan sampah mandiri berbasis 5R di Sukaharja, Cijeruk, Bogor. Wah, ini rumah saya nih ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi pengabdian kepada masyarakat, jadi pemberdayaan warga. Jadi warga itu diberdayakan dalam hal apa? Pengelolaan sampah berbasis 5R gitu ya. Di mana? Di Sukaharja, Cijeruk, Bogor. Untuk apa ya? Agar sampah itu dapat dikelola dengan baik ya. Kemudian yang ketiga juga peningkatan kelompok posyandu dalam pencegahan stunting melalui teknologi pengolahan pangan lestari di Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Bogor. Ya, di situ juga ada peningkatan ya, ada peningkatan dan juga pencegahan stunting. Untuk apa ya? Menggunakan teknologi pengolahan pangan lestari ya, di mana? Di Sukatani, Sukaraja, Bogor. Nah, kan ini jadi hal yang sangat penting. Ini contoh dari proposal jurnal. Kemudian berikutnya, nah dalam tadi saya sebutkan dalam jurnal itu ada atau dalam penulisan proposal itu atau dalam pengabdian kepada masyarakat harus pakai metodologi ya, minimal di sini ada dua lah ya. Sebenarnya cukup banyak ya. Yang pertama adalah metodologi PKM ya, ini pertama adalah PAR, Participatory Action Research ya. Ini nanti akan saya bahas secara khusus di metode ini ya. Ini langkah-langkahnya, pelaksanaannya ya, kemudian ini siklusnya dari Participatory Action Research, PAR-nya ya, kemudian menggunakan tekniknya adalah Participatory Rural Appraisal ya, ini tekniknya. Kemudian yang kedua menggunakan metode ABCD, Asset Based Community Development. Ya, nanti kita akan detailkan di bagian tersendiri tentang metode ABCD ini. Ini tahapan-tahapannya ada 5, ada discovery, ada dream, ada design, ada define, ada destiny ya. Nah, ini adalah tahapan dari metode ABCD. Nah, catatan dalam proposal penelitian ini jangan lupa bukan penelitian survei dan uji coba, itu yang pertama ya. Judul harus menarik dan eye catching, terutama nanti untuk yang sifatnya untuk mencari donasi ya. Kemudian ya, berikutnya adalah analisis terukur ya, dia bisa kuantitatif ataupun kualitatif ya, memecahkan masalah sumber daya manusia dan juga sumber daya alam ya, wilayah dan kelompok sasaran jelas, kelengkapan dokumen ya, dan juga misalnya panduan ya sesuai dengan pedoman PKM ya, kemudian juga ipteks, metode, alat jelas, tepat dan benar, ini yang akan diterapkan di masyarakat. Kemudian evaluasi dan indikator, jadi evaluasinya seperti apa, indikatornya seperti apa, keberhasilannya, anggaran dan kepakaran tim multidisiplin, jadi keuangannya juga harus jelas nih anggarannya, dan juga yang paling penting adalah kepakaran dari tim PKM itu sendiri, dan juga dalam hal Tridharma perguruan tinggi itu harus melibatkan mahasiswa. Nah, demikian untuk cara membuat proposal pengabdian kepada masyarakat. Nanti di video-video berikutnya kita akan bahas tentang lebih detail tentang menulis artikel ilmiah ya, pengabdian kepada masyarakat. Oke, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.